Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Saimin saimat, Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat tiada henti-hentinya menerima terhadap diri kita dan selalu Allah melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shaimin shaimat sidang zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian zuhur ini kita akan membahas doa senjata muslim. Jadi doa adalah merupakan senjatanya orang yang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah senjatanya orang yang beriman, senjata orang muslim. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku Muhammad bertanya kepadamu tentang Aku Allah, maka jawablah, Aku adalah sangat dekat. Aku mengabulkan doa orang yang memohon meminta kepadaku, kata Allah. Dan hendaknya ia beriman kepadaku, dan hendaknya ia menjalankan perintahku, dan ia selalu berada di jalan yang benar. Surah Al-Baqarah setelah ayat perintah puasa. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan doa, Allah akan ijabah doa ketika kita meminta, cukup dengan syaratnya. Syarat yang pertama adalah beriman. Yang kedua, kita menjalankan perintah Allah. Kemudian kita meninggalkan larangan Allah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an tadi. Jadi doa itu akan dikabulkan oleh Allah dengan syarat tadi. Beriman kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, selalu berada di jalan yang benar. Itu janji Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah setelah perintah puasa. Kalau tidak salah saya ayat 186. Saimin saimat sidang zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqi yazlim, takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi, karena mereka doanya tersebut tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Takut Pak Bu, kalau kita zalim terhadap orang lain, takutlah kita akan doa dia kepada Allah, karena doa dia tidak ada penghalang, kata Rasulullah, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada siapapun sehingga ia berdoa kepada Allah, lalu doa itu mustajab karena tak ada penghalang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Firaun, zaman Nabi Musa alaihissalam, ini kisah yang diterangkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 128, 29 dan seterusnya. Kekejaman Fir'aun, kezaliman Fir'aun kepada kaumnya, sehingga ia membunuh anak laki-laki,
membiarkan anak-anak perempuan menzalimi rakyatnya, sehingga datang Nabi Musa kepada kaum Musa Bani Israel pada masa itu. Kata kaumnya tersebut menceritakan tentang kezaliman Fir'aun kepada Nabi Musa. Di antaranya membunuh anak laki-laki, kezaliman yang lain dan lain sebagainya. Bahkan Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Wah, itu kata Fir'aun. Saking dia merasa paling kuat, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Setelah menceritakan kaumnya kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa berkata, dalam Al-Quran diceritakan, mohonlah pertolongan kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Kata Nabi Musa, mohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka tak lama doa para umat Nabi Musa yang tertindas dan dizalimi oleh Fir'aun pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditenggelamkan, banyak azab yang menimpanya. Di antaranya kemarau sampai 7 tahun berturut-turut. Datang cobaan musibah yang bertubi-tubi pada Fir'aun. Buka dalam Al-Quran surah Al-A'raf jika Bapak Ibu ingin melihat bagaimana sejarah Fir'aun sebelum ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermacam-macam, bertubi-tubi azab sebelum ditenggelamkan Fir'aun. Ini kisah dalam Al-Quran yang betul-betul terjadi pada masa lampau. Jadi Al-Quran menceritakan betul-betul terjadi pada masa dahulu, masa Nabi Musa alaihissalam. Maka tak lama kemudian Fir'aun pun ditenggelamkan oleh Allah. Sampai sekarang muminya masih ada. Kalau Bapak Ibu pergi mungkin ke tempatnya, itu masih ada sampai sekarang di piramida. Ini membuktikan bahwa umat-umat yang terzolimi doanya mustajabah. Maka hati-hati kalau ada pemimpin menzolimi rakyatnya. Dari mulai pemimpin atas sampai ke bawah menzolimi rakyatnya. Hati-hati akan orang terzalimi, dia akan berdoa kepada Allah. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti, takutlah kalian terhadap doa orang terzalimi. Takut. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa? Kata Rasulullah, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa waktu-waktu mustajabah. Kapan waktu mustajabah? Kalau di bulan puasa ini siang malam waktu mustajabah. Bulan puasa ini kalau kita berdoa waktunya siang malam mustajabah. Kenapa? Karena siang kita berpuasa, malam kita qiyamul lail, tarawih, witir dan seterusnya, tahajud, tasbih dan lain sebagainya. Kemudian kalau di luar Ramadan itu doanya sepertiga malam, doa mustajabah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia melihat kepada hamba-hambanya. Siapa yang berdoa kepada aku, kata Allah, aku akan kabulkan. Ini janji Allah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana doa mustajabah, waktu-waktu mustajabah di antaranya sepertiga malam. Dalam hadis yang lain menjelang iqamah sesudah azan. Doa mustajabah, waktu yang mustajabah. Ketika hujan lebat, ketika teraniaya, dan banyak waktu-waktu di situ tempat kita berdoa, waktu kita berdoa mustajabah. Di antaranya di Masjidil Haram, di depan Masjidil Haram itu. Tempat di situ adalah mustajabah. Doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saimin saimat rahimakumullah. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Allahumma fiqil abin tariq sikum nafsi bi taqwallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.